Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Hari ini kita akan menjelajahi salah satu keterampilan paling penting di era digital ini, yaitu berpikir komputasional atau computational thinking. Mungkin terdengar rumit, tapi sebenarnya ini adalah cara berpikir yang sering tanpa sadar kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menyelesaikan masalah. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah sebuah proses berpikir yang kita gunakan untuk memecahkan masalah secara sistematis dan logis dengan cara yang bisa diikuti atau ditiru, bahkan oleh komputer sekalipun. Intinya, kita belajar berpikir seperti seorang ilmuwan komputer. Tapi bukan berarti kita harus jadi programmer ya. Kemampuan ini sangat berguna untuk membuat keputusan, merencanakan sesuatu, dan menyelesaikan berbagai persoalan di kehidupan kita agar lebih efisien dan terstruktur. 4 pilar berpikir komputasional. Ada 4 pilar utama dalam berpikir komputasional yang akan membantu kita memecah dan menyelesaikan masalah. Yang pertama, decomposition atau dekomposisi atau memecah masalah. Ini adalah kemampuan untuk memecah masalah besar dan kompleks menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah ditangani. Bayangkan sebuah kue ulang tahun yang besar. Kita tidak bisa memakannya sekaligus kan? Kita harus memotongnya menjadi beberapa bagian kecil agar lebih mudah dinikmati. Sama seperti masalah, pecah-pecah dulu. Kedua, pengenalan pola. Setelah masalah dipecah, kita mulai mencari kesamaan atau pola dari masalah yang pernah kita hadapi sebelumnya, atau pola yang muncul berulang dalam masalah yang sedang kita hadapi. Misalnya, kalau kita sudah tahu cara membuat telur dadar, kita bisa menerapkan pola yang sama untuk membuat omelet dengan sedikit modifikasi. Ketiga, abstraksi. Abstraksi adalah kemampuan untuk mengambil informasi yang paling penting dan relevan, lalu mengabaikan detail-detail yang tidak diperlukan atau tidak relevan untuk fokus pada inti masalah. Contohnya, saat kita naik angkot di Subang, kita hanya perlu tahu rute utama dan tujuannya. Tidak perlu tahu detail mesin angkotnya kan? Keempat, algoritma. Ini adalah pilar terakhir, yaitu menyusun langkah-langkah logis, berurutan dan terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Algoritma itu seperti resep masakan, setiap langkah harus jelas dan berurutan agar hasilnya sesuai harapan. Contoh penerapan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari di Subang. Sekarang, mari kita lihat bagaimana berpikir komputasional ini bisa kita terapkan dalam aktivitas sehari-hari kita. Bahkan dengan contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan di Subang. Contoh pertama, menyiapkan sarapan pagi. Setiap pagi, kita pasti menyiapkan sarapan. Proses ini melibatkan berpikir komputasional loh.